Halo, perkenalkan nama saya Maria Victoria Barat. Saya dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Batam. Di sini saya akan membahas tentang Kerajaan Singasari. Di sini bisa kita lihat ada 3 gambar Kerajaan Singasari. Kita di sini akan membahas tentang sejarah, letak wilayah, silsilah, masa kejayaan, keruntuhan, dan peninggalan. Yang pertama, sejarahnya. Kerajaan Singosari didirikan pada tahun 1222 yang memiliki sebutan lain yaitu Kerajaan Tumapel. Kerajaan Singosari adalah sebuah kerajaan yang sukses menguasai Pulau Jawa bahkan hingga keluar Jawa pada masa kejayaannya. Berdasarkan sejarahnya, Ken Arok dikatakan jatuh hati pada kecantikan Ken Dedes. Keinginan Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung semakin besar saat ia mengetahui jika Tunggul Ametung yang merupakan suami Ken Dedes akan menjadi seorang raja yang besar. Saat itulah Ken Arok membuat sebuah keris pada Empu Gandring yang dipercayai sebagai senjata hebat dan sakti. Ketidaksabaran Ken Arok malah membuat secara tidak sengaja membunuh Empu Gandring dan membuatnya dikutuk pada akhir nafas sang empu pembuat keris sakti. Saat itulah kaum Brahmana mengangkat Ken Arok sebagai raja pertama dari Kerajaan Tumapel yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singosari. Kita dapat melihat sebuah peta wilayah dari Kerajaan Singosari. Ini adalah silsilah Singasari. Yang pertama, versi Pararaton. Yang pertama itu ada Ken Arok alias Rajasa Sang Amurwah Bumi pada tahun 1222 hingga 1274. Yang kedua, Anusapati tahun 1247 hingga 1249. Yang ketiga, Tohjaya 1249 hingga 1250. Yang keempat, Ranggawuni alias Wisnuwardana tahun 1250 hingga 1272. Yang kelima ada Kartanagara 1272 hingga 1292. Yang kedua ada versi Nagara Kretagama. Yang pertama, Ranggarajasa Sanggirina Nataputra tahun 1222 hingga 1227. Yang kedua, Anusapati tahun 1227 hingga 1248. Yang ketiga, ada Wisnuwardana tahun 1248 hingga 1254. Yang keempat ada Kertanagara tahun 1254 hingga 1292. Di sini kita akan membahas tentang masa kejayaan Singasari, yaitu pada masa pemerintahan Raja Kartanagara, begitu banyak pembaruan dan pembangunan yang dilakukan di Singasari hingga mencapai puncak kejayaannya. Pada masa itulah Kartanagara mulai mengutus 3 mahamantri yaitu 1 Hino, Ihalu, dan Isirikan. Yang ketiga yang ditempatkan sebagai pejabat pada bidang yang dikuasainya masing-masing. Kualitas Raja Kartanagara juga terlihat jelas sangat raja memiliki hubungan persahabatan dengan kerajaan besar dengan wilayah kekuasaan yang besar lainnya. Berkat pemerintahan oleh Raja Kartanagara, Kerajaan Singosari akhirnya menjadi salah satu kerajaan terkuat, tidak hanya dalam bidang perdagangan, melainkan juga dalam bidang militer. Di tahun 1293, Raden Wijaya, seorang menantu raja dari Raja Kartanagara yang telah wafat dan gugur dalam peperangan yang dipimpin oleh Jaya Kadwang, mempunyai bekas dendam lama yang telah ditumpuknya, dan ia harus segera membalaskan dendam atas kematian keluarga besar mertuanya. Kemenangannya dalam pertempuran kemudian membuat Raden Wijaya mulai membangun dari bawah sebuah kerajaan yang bernama Majapahit. Kerajaan ini memproklamasikan diri sebagai lanjutan dari dinasti Ken Arok dan juga merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar berikutnya. Setelah itu, kita akan membahas tentang peninggalan kerajaan Singasari. Yang pertama ada Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singasari, Malang. Candi ini dahulunya digunakan sebagai tempat pendarmaan raja tersohor bernama Kartanagara. Yang kedua ada Candi Jago. Candi Jago yang terbuat dari batu andesit. Candi ini memiliki bentuk menyerupai teras punden berundak yang di bagian atasnya terdapat sisa bangunan akibat tersambar petir. Terdapat pula sebuah relief Kunjakarma dan Pancatantra
di bagian candi ini. Yang ketiga ada Candi Sumberawan. Candi Sumberawan yang berlokasi di 6 km dari Candi Singasari. Letaknya cukup dekat dengan telaga yang memiliki air bening, sehingga diberikanlah nama Candi Ruan. Dahulunya candi ini digunakan sebagai oleh umat Buddha dan dijadikan stupa. Yang keempat ada Arca Dwarawala, dibuat dengan bentuk menyerupai monster serta memiliki ukuran yang sangat besar. Arca ini merupakan pertanda memasuki wilayah kota raja dan merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang cukup dipenuhi misteri akibat lokasi kota raja yang belum bisa diketahui hingga saat ini. Yang kelima ada Prasasti Manjusri. Prasasti ini merupakan sebuah peninggalan kerajaan Singosari yang dahulunya ditempatkan di bagian Candi Jago. Prasasti ini keberadaannya telah disimpan di Museum Nasional Jakarta sebagai manuskrip yang dihapat di bagian belakang Arca Manjusri. Dan yang terakhir ada Prasasti Singasari yang memiliki sebuah tulisan aksara dengan tarikh tahun 1351. Pertama kali ditemukan di Singasari, Malang. Saat ini, prasasti ini telah disimpan di Museum Gajah. Ku tahu dirimu dulu hanya meluangkan waktu sekadar melepas kisah sedihmu, mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Mencintamu dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi.